Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke sobat, kali ini saya mau berbagi tentang perbaikan kulkas Polytron 2 pintu. Kulkas ini mengalami kerusakan, yaitu untuk bikin es batu tidak bisa membeku dan tidak bisa jadi es batu, karena yang mengatur itu adalah timer yang berputar terus. Itu akan secara bergantian antara dingin dan panas. Nah, di situ setelah mengalami dingin sekitar 8 jam harusnya pindah lagi untuk jalur ke pemanas. Jadi untuk mencairkan gemblongan atau blokan es batu yang di atas akan bercair nanti sekitar 15 menit dan menjadi bersih kembali. Setelah itu kembali lagi muter ke defrost untuk pendingin ya, dan seterusnya akan berputar seperti rotasi itu. Nah, di situ kali ini saya akan menggantikan timernya. Di situ ada timer kaki 3 dan 4. Kebetulan di sini saya membeli yang kaki 4. Sudah saya pasang, kemudian saya akan masang bagian defrostnya ya, atau bimetal. Itu sangat mudah sekali karena itu kabelnya cuma 2. Kita cek dulu pakai avometer bagian jalurnya yang sudah dipotong masih nyambung atau tidak. Ternyata masih nyambung, berarti kan kabelnya aman. Langkah berikutnya kami akan memasangnya sesuai dari awal. Defrost berkaki 2, di situ ada kabel 2 warna. Sangat mudah sekali karena sebelum saya mengganti, hanya karena saya potong kabelnya antara 2 kabel itu, jadi tinggal menyambung seperti semula. Mudah kan? Saya yakin Anda pasti bisa setelah nonton video ini. Dan di situ ada bagian kayak seperti elemen itu, namanya apa ya, kayak termostat lah. Nah, seperti ini ya, seperti ini yang saya sambung ini adalah bimetal. Bisa disebut orang tuh banyak nyebut namanya defrost gitu ya. Di situ juga ada soketnya sih sebenarnya. Jadi kalau soketnya terlalu kenceng ya takut kena apa ya, kena pendingin atau freezer, karena itu sangat tipis sekali. Jadi harus berhati-hati untuk pemasangan defrost itu, karena letaknya ada di bagian freezer. Jangan sampai terkena freezer itu, kecongkel sedikit pun satu jarum itu sudah ngeses. Kalau sudah ngeses, wah celaka. Nah, ini namanya defrostnya. Bila sobat ingin mencoba masang sendiri atau bongkar-bongkar sendiri sebelum dibawa ke bengkel tukang kulkas, di situ dilihat ada yang namanya defrost yang pernah saya pasang ini. Bila terjadi dengan adanya embun atau air di dalamnya, itu harus diganti, harus dibelikan yang baru, karena itu sudah tidak berfungsi lagi. Setelah penyambungan, jangan lupa di isolasi. Saya kebetulan pakai isolasi bakar.
karena situ sangat rapat ya, sangat rapi juga. Pakai selongsong isolasi bakar, bisa didapatkan di toko-toko elektronik terdekat. Kemudian dirapikan. Nah, di situ kan bekas kabelnya tadi, bekas kabel yang 2 yang kami potong itu tadi, tinggal menyambungkan seperti awal, seperti semula. Jadi nyambungnya harus kencang ya, kalau nggak kencang nanti bisa lepas lagi. Nah, disambung isolasi yang selongsong yang pernah saya masukkan itu tadi, bagian tengah ditutupkan, bagian tengah yang disambungkan, kemudian dipanasi ya, dipanasi atau dibakar pakai korek gas. Jadi bila mengalami kulkas yang untuk 2 pintu merek Polytron ya, gak usah buru-buru namanya ganti freon atau freonnya habis, enggak, wah itu kan biaya yang banyak itu, nggak perlu. Kita cek dulu timernya atau defrost atau apa namanya tadi, termostat. Kita cek satu persatu apakah fungsi atau tidak. Itu ngeceknya pakai AVO ya. Nanti di situ kelihatan Anda mencoba mau praktek, saya yakin pasti bisa. Karena itu di Wantoning 22 menyajikan beberapa video tutorial cara perbaikan tentang elektronik secara mandiri, dan bagikan kepada saudara, teman, kerabat. Semoga bisa berbagi ya tentang pengalaman elektronik berikutnya. Dan saudaraku semua dimanapun Anda berada, kalau misalnya punya kulkas mengalami hal yang sama, ikuti tutorial tersebut ya, tentunya Polytron ya, yang untuk 2 pintu tadi. Kulkas saya kok nggak mau dingin, nggak bisa bikin es batu. Buka saja, dan di situ ada kayak apa ya, kabelnya 2, kaki 2 yang namanya defrost yang saya pasang itu, yang diganti itu kalau di dalamnya kemasukan air atau ada embun, silahkan ganti saja. Tapi kalau ragu-ragu ya sebaiknya bawa ke bengkel. Cuma kalau setelah mengikuti video ini mulai dari awal sampai akhir ya, insya Allah bisa. Jadi yang saya pegang itu tadi kaki 2, kalau ragu kita potong aja, potong injak kakinya. Itu kakinya kabel 2, potong, nanti ditandai, jadi masangnya mudah, tinggal ngikuti dari awalnya. Nah itu tadi bagi pemula ya, saya yakin Anda pasti bisa. Bagi yang mau praktek aja, susahnya nggak mau praktek. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku semua. Terima kasih.